Zar, dia udah nggak ada. Saya sangat lihat dengan jelas dia dari bawah nunduk dan ngelihat ke sini, ketawa sambil nangis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Cesku, saya Anzar Ahmad. Akan jadi gaeta di channel ini. Bagaimana kabar Taces? Semoga selalu dalam keadaan yang fit, keadaan yang bersemangat mengerjakan kegiatan atau tugas kesehariannya ya. Oke, hari ini kita akan melakukan sesuatu yang sangat-sangat berbeda ya. Ini adalah salah satu requestan dari kita semua melalui Instagram saya. Jadi beberapa hari yang lalu saya sempat postingan lah ya. Saya sempat nanya tuh, saya bilang kira-kira seru nggak ya kalau misalnya di konten selanjutnya kita bikin video pengalaman horor pribadi saya. Tapi ternyata message yang masuk ke saya itu ada banyak banget yang pengen diceritain kisah-kisah horornya. Dan saya juga mengucapkan terima kasih untuk kita yang bahkan menyiapkan waktu DM saya panjang-panjang untuk ngasih cerita horornya. Dan saya bacanya itu kalau nggak salah ada yang siang, ada yang sore, ada yang malam. Dan semuanya saya ikutan merinding. Nanti saya akan ceritakan juga cerita-cerita horor yang sudah masuk ke DM saya. Untuk kita yang mau juga ceritakan cerita horornya dan kita akan bacakan bareng-bareng, silahkan kirimkan cerita horor pengalaman pribadi kita atau pengalaman pribadi teman kita atau yang pernah kita dengar ke email di bawah sini. Sebentar, kita sudah punya email belum? Nanti kita bikin emailnya di bawah sini. Kita bisa kirim cerita horornya, nanti kita akan bacakan di video selanjutnya. Nah, memulai segmen kali ini, walaupun nama segmennya belum ada, tapi kalau misalnya kita punya nama segmen yang menarik untuk segmen cerita horor ini, boleh silahkan komentar di bawah. Semoga juga ceritanya ini akan menarik, karena untuk video kali ini sama sekali saya nggak bikin naskah sama sekali, langsung pure dari saya pengen ceritain cerita horor yang saya alamin sendiri. Saya alamin pribadi dan akan ceritakan ke kita. Kalau ngomongin cerita horor ini, Ces, ini adalah cerita horor yang saya alamin waktu saya duduk di kelas 1 SMA, dan cerita ini adalah cerita yang tidak bisa saya lupakan selama-lamanya dan detailnya masih saya ingat sampai sekarang. Kita akan ceritakan di video kali ini. Kalau begitu, tanpa lama-lama lagi. Udah siap? Kita mainkan mie. Oke, supaya ada background dulu, saya asli Makassar, tetapi saya besar di Batam, di Kepulauan Riau, di Sumatera sana. Jadi awal ceritanya itu dimulai ketika saya duduk di bangku kelas 1 SMA. Waktu itu saya punya temen, kayaknya namanya disamarkan saja kali ya. Kita sebut aja namanya Baim, dan dia punya pacar namanya itu Amel. Nah, kebetulan si Amel ini tinggal deket dari rumah saya. Dan kebetulan orang tua dari Amel ini sangat ketat. Dalam artian kalau ada cowok yang datang ke rumahnya itu sangat-sangat ketat lah. Nggak boleh sembarangan orang datang ke rumah si Amel ini. Nah makanya Mbak ini datang ke rumah saya malam-malam. Saya masih ingat itu sekitar pukul 9 malam. Datang ke rumah saya. Kemudian Mbak bilang, "Zar, mau nggak temenin saya ke rumah Amel?" Saya bilang, "Oh mau ngapain?" Si Baim bilang, "Oh saya pengen ketemu aja, udah lama beberapa hari ini nggak ketemu nih sama Amel, kangen gitu ya." Ya anak-anak muda lah. Oke ya udah deh. Akhirnya kita berangkat dari rumah, itu nggak terlalu jauh nih dari rumah saya ke rumah Amel ini. Kita berangkat naik motor, kebetulan Baim ini bawa motor dan kita goncengan. Baim bawa motor, saya di belakang. Jalan sampai di rumah Amel, kita tuh ngeliat rumahnya Amel ini tuh gelap, Ces. Kayak nggak ada orang sama sekali lah gitu yang ada di sana. Jadi lampunya tuh masih kayak redup. Kalau kita ngelihat pintunya juga ketutup. Akhirnya kita ketuk-ketuk, "Amel, Amel, assalamualaikum." Tapi nggak ada yang nyaut sama sekali. Nggak ada orang lah dari dalam yang nyaut. Akhirnya kayak sekitar 15 menit kita nunggu, nggak ada jawaban sama sekali. Kita udah mau balik nih sama Baim. Saya bilang, "Baim, kita balik aja yuk. Kayaknya udah tidur deh atau mungkin lagi keluar." Nah, tiba-tiba ada laki-laki lewat terus nanya ke kita, "Oh, mau ketemu sama siapa, Dek?" Kita bilang, "Oh, kita mau ketemu sama Amel, Kak." Terus karena kita kan juga kenal nih laki-laki ini siapa. Laki-laki ini bilang, "Oh, Amelnya itu
kebetulan lagi keluar. Kita bilang, oh keluar kemana kak? Dia bilang, oh lagi keluar untuk kelulusan SMP-nya. Jadi kebetulan Amel ini masih SMP dan kita tuh SMA lah. Oh kelulusan SMP-nya. Oh kita bilang, oh di mana acara kelulusannya? Dia bilang, oh di pantai A. Terus kayak, oh ke pantai A ya, sama siapa aja? Terus dia bilang, oh iya waktu itu lagi bareng sama gurunya, sama temen-temennya, yang jelas untuk merayakan kelulusan SMP-nya dia lah. Oh iya kak, terima kasih ya kak. Akhirnya saya ngomong sama Mbak Im ini, saya bilang, Mbak Im kok aneh ya, kok mereka itu pergi ke pantai A ini? Kebetulan pantai ini tuh ada di sekitar, nggak jauh lah dari pemukiman kita, dari perumahan kita. Terus Mbak Im nanya, oh kenapa Zar? Saya bilang, pantai ini tuh menurut saya, Mbak Im, dan menurut kita yang ada di sekitar sini, itu tuh salah satu pantai yang jarang sekali dikunjungin, bahkan sore. Kenapa? Karena itu tuh lumayan jauh dari perumahan warga, perumahan masyarakat, dan itu bener-bener sepi, nggak ada lampu sama sekali. Cuman kayak kita bilang, oh mungkin karena bareng-bareng sama gurunya, bareng-bareng sama temen-temennya, makanya mereka berani. Terus kita bilang, oh bisa jadi. Akhirnya kita bilang, yaudah deh kita kesana aja deh, kan nggak jauh juga nih dari sini. Mungkin cuman sekitar 20-30 menit lah. Yaudah, kita langsung berangkat nih ke pantai A ini. Nah, kebetulan karena seperti yang saya bilang tadi, Ces, untuk sampai ke pantai itu kita harus melewati perumahan. Dan pada saat masuk ke perumahan, karena emang udah jam 9 malam, itu tuh bener-bener gelap banget. Jadi bener-bener kayak udah hampir orang tuh kebanyakan udah tidur lah, udah istirahat. Kemudian kita setelah ngelewatin perumahan, kita akan ngelewatin jalanan aspal nih ya, tetapi kiri kanannya itu penuh dengan hutan bakau dan pinggir-pinggirnya itu bener-bener air. Jadi kita tuh di jalan aspal dan kiri kanannya itu adalah hutan bakau. Mbak Im bawa motor dan saya ada di belakang. Kita mulai masuk tuh ke jalan itu. Dan pada saat melewati pemukiman, perumahan, masuk ke jalan kosong tersebut, itu kita tahu jelas kalau ada sekitar 2 km jalan yang harus kita lewati dan jalan kosong yang harus kita lewati sebelum sampai ke pantai yang kita tuju. Cuman saya tuh di belakang asik main handphone. Mbak Im itu bawa motornya aja. Sesekali saya ngelihat kiri kanan, bener-bener gelap. Nggak ada lampu sama sekali. Saya cuma ngeliat kiri kanan, ini hutan bakau. Nggak ada siapa-siapa, hanya kita berdua, hanya ada satu motor. Akhirnya kita terus jalan terus, dan di ujung jalan itu, Ces, ada sebuah rumah yang cukup besar, dan itu adalah rumah tua yang sudah tidak berpenghuni lagi. Jadi benar-benar rumahnya itu udah lapuk. Mungkin udah puluhan tahun nggak dipakai rumah tersebut. Dan kebetulan di samping kanan rumah itu ada pohon yang gede banget, yang besar banget. Dan bener-bener pohonnya itu bisa menutupin sampai atap rumahnya itu. Saking gedenya. Nah cuman pohonnya itu ada banyak cabang-cabangnya gitu, Ces. Ada banyak cabang-cabangnya. Cuman kita jalan aja. Jalan. Nah sebelum sampai ke rumah itu, saya sempat ngeliat, wah ini rumah yang selalu diceritakan sama masyarakat. Tahu nggak kenapa selalu diceritakan sama masyarakat? Kita melewati jalan aspal, dan setelah jalan aspal, kita akan masuk ke jalan kerikil. Dan perbatasan antara jalan aspal dan juga jalan kerikil itu berada tepat di depan rumah tersebut. Menurut warga, disitulah perbatasan yang orang bilang cukup angker untuk dimasukin oleh masyarakat gitu. Jadi biasanya ada banyak kejadian-kejadian aneh lah katanya. Naik motor lah kita, semakin dekat nih sama rumah tua itu. Semakin dekat. Nah, sampai di rumah tua itu, Ces, kita harus belok. Karena rumah itu tuh bener-bener menghadap ke kita. Dan belokannya tuh ketika kita jalan lurus, itu kalau nggak kita perhatikan baik-baik, kita akan nabrak rumahnya. Jadi nanti tuh harus belok kiri dulu untuk dapat jalan yang kita inginkan. Kita jalan deket sama rumah itu, belok kiri lah kita. Pas belok kiri, itu kan udah masuk tuh ke perbatasan antara jalan aspal dan juga jalan kerikil. Tapi tahu nggak, Jos? Pada saat kita belok kiri, dan pada saat ban motor kita itu menyentuh ke batu kerikil itu, yang jalannya udah nggak bagus itu, motor kita tiba-tiba mati. Bener-bener mati pada saat itu.
Akhirnya karena motornya mati, kita jadi panik dong gitu kan. Ini ayo Baim coba nyalain. Tapi paniknya tuh masih dalam posisi yang kayak berusaha menenangkan diri sendiri, tau gak sih? Yang kayak kita mau berusaha tenang tapi kita gugup gitu, nervous gitu. Nah, pada saat mati itu kan kita udah ada di sekitar, udah deket banget tuh dengan pantai, udah sekitar 20 meteran lagi udah nyampe di pantai. Kita ngeliat ke arah pantai, kita bilang mana nih Amel gitu sama guru-gurunya. Dan ternyata Ces, di situ tidak ada siapapun di pantai itu. Bener-bener kosong, bener-bener nggak ada orang, dan bener-bener gelap. Cuman kita berdua yang ada di sana. Jadi bisa dibayangkan itu. Bener-bener cuman kita berdua aja yang ada di sana. Akhirnya setelah itu saya bilang sama Baim nggak ada orang di sini gitu. Si Baim bilang, oh iya Zar, di sini nggak ada orang ya. Yaudah deh kita balik ya. Ya udah kita balik. Tapi motor kita tuh masih mati, Ces. Kita putar motor dan kita tahu nggak? Kebetulan lampu motor kita itu lampu depannya masih bisa nyala, masih ada lampunya. Nggak tahu kenapa. Itu bisa gitu nggak sih? Kayak bisa ya. Tapi itu memang kayak gitu dia. Jadi mesinnya mati, tapi lampunya masih nyala. Bisa ya. Dan lampu itu tidak sengaja kita arahkan ke pohon besar yang ada di samping rumah tua itu. Tapi tahu nggak, Ces? Saya nggak tahu ya, ini apakah orang yang mungkin sedang ada gangguan mental, atau apa, atau ada sesuatu. Jadi ranting pohon, dan di atas pohon itu, Ces, saya ngelihat dengan jelas ada laki-laki yang duduk di atas pohon. Saya masih ingat jelas bagaimana wajah laki-laki itu. Dia benar-benar duduk menyamping kayak gini, Ces. Dia duduk nyamping, dan ini misalnya saya ya sama Baim, ini prianya. Saya sangat lihat dengan jelas dia dari bawah nunduk dan ngelihat ke sini. Akhirnya ketawa sambil nangis. Sih kayak dia bener-bener ketawa. Tapi saya bisa lihat dengan jelas matanya merah dan dia menangis. Saya ingat jelas dia bener-bener ketawa banget dengan air mata yang keluar. Kenapa kita melihat itu? Karena jarak motor dan juga pohon itu nggak terlalu jauh, Ces. Mungkin cuma sekitar 10 meteran. Dan cahaya lampu itu benar-benar menyorot ke arah pohon itu. Dan kita ngelihat dengan jelas. Akhirnya saya sama Baim nggak ngomong apa-apa. Kita bilang, Baim, putar. Kita balik gitu ya, balik. Yaudah, Zar, kita balik. Kita coba menenangkan diri, istighfar, astagfirullahaladzim gitu. Akhirnya karena mati, kita coba nyalain lagi kan motornya. Kita coba nyalain tapi nggak bisa, Ces. Nggak bisa nyala sama sekali motornya. Akhirnya apa yang kita lakukan? Baim, starter manual ya. Coba starter manual pakai kaki. Beberapa kali, akhirnya nyala motornya. Nyala kembali. Pergi dari situ, berarti sekarang kita masuk ke hutan bakau kembali. Cuman tahu nggak, Ces? Sekitar 100 meter dari rumah tua itu, Baim bilang gini, Zar, dia udah nggak ada. Terus saya bilang, oh, siapa yang nggak ada, Baim? Dia nggak ngomong sama sekali. Dia terus saja bawa motor. Sekitar 1 kilometer dari rumah tua itu, Baim itu tiba-tiba hentikan motornya, berhenti, dia turunin kakinya di aspal. Terus saya bilang, Baim, kenapa berhenti? Dia nggak jawab sama sekali. Saya tanya lagi, Baim, kenapa ya? Kenapa berhenti? Ini kita masih di hutan bakau. Boleh kita keluar dulu nggak dari sini? Terus tahu nggak Baim bilang apa? Dia berhenti sambil pegang setir. Dia bilang, Zar,
Saya bilang, oh kenapa Baim? Baim bilang, Zar. Ternyata Baim ini Ces menangis sambil panggil nama saya. Dan saya masih nggak jelas, dia manggil nama saya sambil lihat ke belakang, Ces. Saya di belakang, saya lihat ke depan, matanya itu merah banget. Akhirnya saya yang kaget, lihat dia menangis dan matanya merah, saya pegang pundaknya gitu. Dan pundaknya itu panas, nggak tahu kenapa. Akhirnya saya turun. Saya turun di samping motor itu, dan saya tatap mata Baim, dan dia selalu bilang, Zahar, sambil nangis. Saya nggak tahu mau bikin apa, akhirnya saya coba, mungkin saya bilang, oh mungkin tadi pada saat pegang pundaknya dan panas, hangat itu, mungkin perasaan saya aja gitu. Saya coba pegang bagian sini tangannya untuk pastikan, dan juga sama-sama hangat. Saya nggak tahu kenapa. Akhirnya apa yang terjadi, Ces? Pada saat itu saya nggak tahu saya harus ngapain. Apakah saya harus meninggalkan si Baim ini, lari sendiri, nggak tahu, pakai motor atau lari, saya nggak tahu. Atau saya nemenin dia nih. Jadi bener-bener kalau saya lari, gimana si Baim ini. Tapi kalau saya di sini, saya nggak tahu nasibnya nasib saya pribadi juga saya nggak tahu gimana. Dan nasib Baim itu gimana. Saya bingung, dan akhirnya saya tahu jelas pada saat itu Baim bisa dibilang sedang kemasukan. Akhirnya Baim masih pakai helm, dan dia jatuhkan badannya ke aspal, bener-bener jatuh gitu. Dan untungnya saya berhasil megang badannya Baim sedikit dan megang motornya juga supaya nggak jatuh bersamaan gitu. Nah akhirnya jatuh, kepalanya dulu yang jatuh ke aspal. Untung dia pakai helm, akhirnya helmnya tuh retak. Sampai di situ Baim itu tiba-tiba duduk bersila kayak sambil seperti ini, kayak bertapa gitu. Sekitar 1-2 menit dia tutup mata. Habis itu dia muntah dengan sendirinya. Terus saya bilang, oh kenapa Baim, kenapa? Dia nggak jawab sama sekali apapun, nggak ada kata-kata sama sekali yang keluar dari bibirnya. Terus tiba-tiba dia udah nggak menangis lagi, matanya udah nggak terlalu merah lagi. Beberapa menit kemudian akhirnya saya bilang, oh udah baik kan Baim? Dia nggak jawab apa-apa. Terus saya bilang, ayo pulang yuk. Dia bilang, oh iya ayo. Nah pada saat itu saya bingung, apakah Baim yang bawa motor atau saya yang bawa motor. Akhirnya saya putuskan supaya lebih aman, saya yang bawa motor dan Baim yang di belakang. Jadi masih ada sekitar 1 km untuk bisa masuk ke daerah perumahan. Saya yang bawa motor, Baim di belakang. Nah pada saat itu saya bilang sambil bawa motor, Baim istighfar. Terus dia bilang, apa itu istighfar? Terus saya bilang, baca bismillah. Apa itu bismillah? Dia bilang, ikutin saya aja. Saya ini bawa motor sambil gemeteran nih, Ces. Saya bener-bener gemeteran bawanya. Saya takut apa? Saya takut dari belakang. Saya bilang, ikutin saya aja gitu, Akhirnya dia bilang, nggak usah. Saya juga akhirnya, karena dia bilang gitu, saya nggak ngomong apapun. Saya cuman bawa motor terus, dan Baim di belakang. Saya cuman minta dia untuk terus istighfar, tapi dia nggak bisa sama sekali. Tapi saya terus bawa motor itu. Di dalam hati saya benar-benar istighfar, terus istighfar. Akhirnya 1 km kemudian saya sampai masuk ke perumahan, dan di dalam perumahan tiba-tiba si Baim kembali bilang, Zar. Dan ternyata dia kembali kemasukan, tapi untungnya ada kayak segerombolan orang gitu yang lewat, dan nggak tahu dia ngelakuin apa pada saat itu. Dia kayak bacain sesuatu. Sekitar setengah jam kita di sana, dan kayak orang-orang yang lewat ini bener-bener kayak bantu ngeluarin atau bacain ayat-ayat tertentu. Dan Baim akhirnya sadar pada saat itu. Beberapa saat kemudian saya tanya, gimana Baim? Udah baikan? Dia bilang, oh saya kenapa? Oh enggak. Nah akhirnya saya bilang sama Baim, yaudah malam ini nginap di rumah saya aja ya, daripada nanti bawa motor sendiri pulang, bahaya. Iya. Yaudah, akhirnya malam itu saya minta Baim itu nginap di rumah saya, kita kembali ke rumah saya. Tetapi saya minta Baim tidur sendiri di kamar saya, karena saya tidak berani satu kamar, nanti tetap kejadian lagi. Akhirnya saya tidur di ruang tamu, Baim tidur di kamar saya. Nah,
besoknya Ces, saya nanya ke Baim, ingat nggak tadi itu pada saat kita mau mulai jalan sekitar 100 meter, si Baim itu bilang apa? Si Baim kan sempat bilang, Zar, dia udah nggak ada. Saya nanya, emang apa sih yang nggak ada? Dia bilang, oh iya Zar, waktu itu saya lihat ada orang yang duduk di atas pohon. Nah tiba-tiba pada saat kita mau starter motor, ada bayangan wanita yang berdiri tepat di depan kita, di depan motor, dan itu tinggi banget dan rambutnya itu panjang, pakai baju warna putih. Dan saya ngelihat dia terus sambil kita bawa motor. Dan sampai 100 meter, tiba-tiba wanita itu udah nggak ada lagi Zar. Makanya saya bilang, Zar, ya udah nggak ada. Oh iya, tadi malam kamu juga tiba-tiba berhenti, kenapa? Dia bilang, oh iya Zar, waktu saya berhenti itu, wanita itu datang dengan wajah yang marah, berdiri di depan motor, makanya saya kaget karena dia benar-benar wajahnya marah banget pada saat itu. Saya karena kaget lihatnya, akhirnya saya nangis dan panggil namamu. Dan alhamdulillah pada saat saya jatuh ke aspal, ada yang bantuin saya keluarin sesuatu dalam diri saya. Saya nggak ngerti itu gimana ceritanya, tetapi katanya kayak ada yang bantuin dia mengeluarkan sesuatu dari badannya, akhirnya dia kayak muntah gitu. Akhirnya setelah itu Baim besoknya itu udah kayak bener-bener pulih, bener-bener udah sehat lah ya, udah baikan. Setelah dengar cerita itu, saya benar-benar beruntung dalam artian kita bisa keluar dengan kondisi itu bersama-sama. Alhamdulillah nggak ada kejadian yang punya dampak yang benar-benar negatif ke fisik kita. Alhamdulillah kita bisa keluar dengan selamat dari tempat itu, dan Baim keesokan harinya itu udah kayak benar-benar pulih 100%. Keesokan harinya juga itu bahkan dia udah masuk sekolah lagi, dan dia sendiri menceritakan kisah itu ke teman-teman satu sekolah, dan sekitar 1 mingguan cerita itu adalah cerita yang benar-benar trending topik di sekolah tersebut, bagaimana cerita yang benar-benar horor ini terjadi. Ini cerita yang benar-benar saya nggak bisa lupain sama sekali, karena saya nggak bisa ngelupain wajah pria yang ada di pohon itu yang saya lihat dengan sangat-sangat jelas. Saya nggak bisa lupain sampai sekarang gimana dia tawa sambil nangis. Ya, semoga nggak terjadi lagi lah ya hal-hal yang seperti itu. Mungkin kita nanya, terus Amel berarti kemana? Besoknya Baim kontak Amel. Dia nanya, Amel, kamu kemarin malam tuh kemana? Kami tuh jemput kamu ke pantai ini. Si Amel bilang, oh iya, saya rayakan kelulusan bareng guru dan teman-teman. Tapi di pantai B, bukan di pantai A. Kita nanya, oh ada orang yang lewat di depan rumah. Waktu itu bilangnya kamu ke pantai A. Terus Amel bilang, oh siapa ya? Bahkan saya acara kelulusan hampir nggak ada yang tahu. Orang tua saya juga bahkan nggak tahu kalau saya keluar ke pantai. Seperti itu, Ces. Oke, Ces. Itu dia cerita horor saya. Semoga menarik ya ceritanya. Tapi kalau misalnya kita suka dengan cerita-cerita horor seperti ini, let me know. Silahkan komentar di bawah. Ces-cesku, boleh juga DM saya di Instagram @anzarahmad. Dan kalau kita suka dengan segmen kita ini, cerita horor ini, true story untuk horor ini, silahkan kirimkan cerita kita di email di bawah ini. Nanti kita akan bacakan di video selanjutnya untuk menambah informasi cerita-cerita horor kita atau cerita-cerita seram kita. Kenapa? Karena yang beda itu karena emang kita ngerasain sendiri. Ceritanya bener-bener dekat dengan kita, makanya kita nggak bisa ngelupain cerita-cerita seperti itu. Oke, Ces. Itu dia cerita kali ini. Semoga kita suka sekali lagi. Dan kalau kita ada saran-saran untuk konten kita ini dengan video ini, silahkan komentar di bawah. Jangan lupa silahkan kasih like-nya, komen. Jangan lupa juga subscribe Ki. Nah, jangan lupa boleh juga share video ini ke teman-teman. Saya nggak sabar untuk bacakan cerita-cerita horor dan tidak sabar untuk ketemu kita di video selanjutnya. Saya Anzar Ahmad. Cheerio!